Undang-undang Pilkada masih memiliki celah terjadinya politik uang. Ada beberapa ketentuan yang bernuansa politik uang namun justru dibolehkan. Penyebabnya adalah penjelasan pasal 73 ayat 1 yang menyebutkan makan, minum, transportasi, bahan kampanye, serta hadiah lain tidak termasuk politik uang. Lebih parah lagi, tidak ada batasan yang jelas berapa nilai biaya makan, minum, transportasi, bahan kampanye, serta hadiah yang bisa ditoleransi. Ketentuan politik uang yang tidak punya batasan pasti ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan pilkada. Untuk mengetahui bagaimana menyikapi undang-undang pilkada tersebut, di studio telah hadir peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Heroik Pratama, dan nanti akan bergabung Komisioner KPU RI Ida Budiati. Selamat malam, Mas Heroik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mbak. Ya, dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam perbincangan kali ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tampak di layar televisi Anda. Baik, Mas Heroik, apakah sudah melihat bagaimana undang-undang pilkada yang sudah disahkan? Bagaimana tanggapan Anda? Memang politik uang ini menjadi salah satu problematika dari penyelenggaraan pilkada. Dan salah satunya dari desain regulasi undang-undangnya. Nah, kalau kita merujuk ke Undang-Undang 8 2015 yang lalu yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada serentak 2015, ketentuan larangan tentang politik uang itu ada. Tetapi ketentuan sanksinya tidak ada di sana, dia tidak menyebut. Sehingga dalam revisi undang-undang yang baru saja diselesaikan ini, ketentuan politik uang dimasukkan dalam jenis sanksi maupun dari jenis aturan larangan. Tapi yang menjadi menarik kemudian adalah dari pengaturan politik uang ini ada yang hal baru. Di pasal 73 yang tadi sudah disebutkan ayat 1 menyebutkan larangan bagi setiap kampanye, setiap kandidat, partai politik ataupun pihak lainnya di luar struktur pemenangan partai politik menjanjikan uang atau memberikan uang dalam wujud barang. Tetapi di sisi lain pasal 73 ayat 1 di penjelasannya dia menjelaskan bahwa berkaitan dengan konsumsi, transport dan hadiah itu dilegalkan. Nah, tapi diatur lebih jauh dengan peraturan KPU yang nominalnya kita tidak tahu berapa banyaknya. Dan memang salah satu aturan ini memang menjadi salah satu problematik karena yang namanya politik uang itu memberikan uang sepeser berapapun, 10.000, 20.000, 30.000 sekalipun itu adalah wujud politik uang. Sehingga walaupun nanti diatur dalam peraturan KPU yang besarannya berapapun, ketika seseorang diberikan uang dan berdasarkan dia datang ke TPS hanya karena dasar uang, itu bisa kita kategorikan sebagai politik uang. Seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya dibandingkan antara undang-undang yang sebelumnya dengan yang sekarang, menurut Anda sebenarnya mana yang lebih baik? Ya, pertama memang kita patut apresiasi Komisi 2 pada hari ini dan juga pemerintah yang mengatur politik uang secara lebih spesifik. Karena pertama misalnya kelebihan dari revisi undang-undang yang terbaru ini adalah diberikannya kewenangan bagi Bawaslu Provinsi untuk memutus sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan. Jadi ketika ada kandidat atau partai politik atau tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang, Bawaslu Provinsi bisa memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon. Itu kelebihan yang pertama dari undang-undang ini. Jadi sanksinya jelas ya? Sanksinya jelas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain yang kedua, sisi positif kemudian dari revisi undang-undang ini adalah pendekatan sanksi administrasi berupa pembatalan calon itu tidak menggugurkan sanksi pidana. Nah, kalau kita lihat kan ada yang namanya sentra gakumdu. Di sana terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan juga Bawaslu RI yang tergabung untuk melihat proses pengawasan penegakan hukum pemilu di pilkada itu. Nah, di sana proses pidana tetap jalan, tetapi di sisi lain ketika Bawaslu Provinsi sudah menemukan ada praktek politik uang, dan itu bisa diputus langsung oleh Bawaslu Provinsi dengan ketentuan sanksi administrasi tersebut. Tetapi di sisi lain, sanksi pidana tetap jalan. Yang diteliti lebih jauh melalui sentra gakumdu tersebut. Dan ketiga, yang patut diapresiasi juga dari undang-undang ini adalah dari politik uang itu sendiri adanya ketentuan sanksi politik uang yang tidak hanya sebatas vote buying. Kan vote buying kan memberikan uang kepada pemilih, mengajak pemilih untuk memilih kandidat tersebut pada hari H pemungutan suara. Tetapi di sisi lain, politik uang itu kita bisa tafsirkan juga dari bagaimana jual beli dukungan. Nah, di situ ada juga. Nah, tapi catatan kemudian dari meskipun ada beberapa 3 poin plus dari revisi undang-undang tersebut, di sisi lain, nah, multitafsir itu tadi, jika memang betul Komisi 2 dan pemerintah dalam hari ini Mendagri ingin mendefinisikan bahwa politik uang itu jelas dan dilarang dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak, seharusnya penjelasan pasal 73 ayat 1 itu tidak ada. Jadi justru penjelasannya itu yang membuat rancu. Penjelasannya itu yang membuat rancu. Semangat untuk membasmi politik uang itu sudah ada sebetulnya. Rohnya itu sudah ada di revisi undang-undang tersebut. Tetapi di sisi lain ada yang mengganjal dari itu, dari penjelasan pasal 73 ayat 1 itu. Dan di sisi lain,
karena Bawaslu provinsi sudah diberikan kewenangan untuk memutus sanksi administratif pencalonan, tetapi dia harus memenuhi 3 syarat pokok ketika membuktikan bahwa seorang kandidat ataupun tim kampanye dia melakukan politik uang, yaitu yang dilakukan secara struktur, masif dan sistematis. Nah, ketiga indikator inilah yang kemudian harus diterjemahkan oleh Bawaslu provinsi ketika memutus sanksi administratif pencalonan tersebut kepada kandidat yang melakukan politik uang. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Bawaslu provinsi mendefinisikan ketentuan sanksi tersebut yang berdasarkan 3 indikator tersebut. Struktur seperti apa? Indikator itu yang tidak dijelaskan. Nah, itu tidak dijelaskan juga, walaupun ada di pasar penjelasan bahwa struktur itu melibatkan aparatur pemerintah, kemudian sistematis, masif, dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh terhadap proses pemilihan. Tetapi di sisi lain kan ini harus diterjemahkan oleh Bawaslu. Bagaimana melihat itu dan menjerat pelaku politik uang. Karena bukan apa-apa, dari sini, dari ketentuan revisi Undang-Undang Pemilu ini, Undang-Undang Pilkada ini, yang diberikan ketentuan sanksi itu tidak hanya pasangan calon, tetapi pemilih yang menerima uang itu akan dikenakan sanksi juga. Sehingga ini harus diterjemahkan secara utuh oleh Bawaslu ketika menerima. Baik. Nah, segmen berikutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang multitafsir ini. Setelah itu kita akan lihat, mungkin juga sudah bisa bergabung sama kita dari KPU untuk menjelaskan hal ini. Baik, pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda.